Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Muhammad Febrianti dengan NPM 1006060320084, kelas Farmasi C. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas teknologi bahan alam mengenai preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka. Pada soal tertera seorang apoteker di bidang riset dan pengembangan, Anda diminta untuk mendesain formulasi sediaan kapsul untuk obat anti kolesterol yang memiliki efek sinergi dan komplementer. Seperti diketahui, penderita hiperkolesterol, selain mengalami peningkatan jumlah kolesterol dalam darah, juga disertai dengan gejala sulit tidur, sakit kepala, dan pundak yang pegal. Di sini akan dibuat desain formulasi sediaan kapsul anti kolesterol yang memiliki efek sinergi dan komplementer yang diperuntukkan untuk pasien hiperkolesterol yang disertai dengan gejala seperti sulit tidur, sakit kepala, serta pundak yang pegal. Yang pertama ada preformulasi sediaan. Dipilih dengan bahan aktif utama yaitu bawang putih. Bawang putih di sini sebagai penghambat enzim HMG-CoA dengan pemberian ekstrak kental, berwarna coklat, bau yang khas, rasa pedas, serta agak lekat. Pada senyawa yang terkandung pada bawang putih adalah alil sistein. Seperti yang bisa dilihat di sini, terdapat preformulasi dari bawang putih sesuai dengan Pharmacope Herbal tahun 2017. Bawang putih yang digunakan pada sediaan kapsul yang akan dibuat ini diambil dalam bentuk ekstraknya karena akan dibuat dalam sediaan kapsul. Kenapa dipilih bahan bawang putih? Karena pada alisin yang terkandung pada bawang putih dapat menurunkan kolesterol dengan menghambat aktivitas enzim HMG-CoA reduktase. HMG-CoA reduktase ini dapat mensintesis kolesterol dengan merubah 3-hidroksi 3-metilglutaryl-CoA atau HMG-CoA menjadi mevanolat. Penghambatan tersebut terjadi karena alisin merupakan inhibitor kompetitif dari enzim HMG-CoA reduktase. Alisin juga berperan sebagai penghambat kerja enzim tiolase dan berperan dalam pengubahan 2-asetil-CoA menjadi asetoasetil-CoA yang merupakan sumber semua atom karbon dalam kolesterol. Maka ketika pembentukannya dihambat, akan berimplikasi pada penurunan sintesis kolesterol. Kandungan alisin ini dapat meningkatkan sintesis HDL dan memperlambat sintesis endogen kolesterol. Kemudian bahan utama kedua yaitu buah mengkudu. Buah mengkudu ini berperan sebagai peningkat HDL. Buah mengkudu ini diambil ekstraknya juga, sehingga mempunyai pemberian seperti ekstrak yang kental, berwarna coklat tua, bau yang khas, serta rasa yang getir. Senyawa identitas yang dimiliki oleh mengkudu adalah scopoletin. Mengkudu ini dapat menurunkan LDL dengan meningkatkan kadar HDL. Peningkatan HDL ini akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mengkudu memiliki banyak kandungan flavonoid. Mengkudu ini dapat menurunkan LDL dengan meningkatkan kadar HDL. Peningkatan kadar HDL ini karena meningkatnya sistem kekebalan tubuh. Jadi dengan meningkatnya sistem kekebalan tubuh, HDL ini dapat meningkat juga. Mengkudu ini memiliki banyak kandungan flavonoid yang berperan sebagai substansi polifenol yang dapat menghambat biosintesis kolesterol dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase.
Enzim tersebut yang seperti tadi dijelaskan dapat mengkatalis pembentukan lemak. Kemudian, eee, diberikan, bahan aktif komplementer untuk menimbulkan efek komplementer pada kapsul yang akan dibuat. Yang pertama, diberikan akar valerian yang berfungsi sebagai efek sedatif. Akar valerian ini merupakan salah satu obat tradisional yang secara empiris digunakan untuk obat penenang ringan dan untuk, obat yang pada pasien yang sulit tidur atau insomnia. Kandungannya terkandung yaitu valproiates dikaitkan dengan efek akar valerian yang, dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Selain itu, valeric acid ini, memiliki efek spasmolitik, relaksasi otot, dan menghambat pemecahan GABA di sistem saraf pusat. Di mana GABA ini merupakan neurotransmitter penghambat, dalam sistem saraf pusat yang merupakan target utama farmakoterapi dalam pengobatan kecemasan dan gangguan tidur. Mekanisme kerjanya, dapat menghasilkan efek sedasi adalah dengan peningkatan GABA pada, synaptic sel. Hal ini tuh disebabkan karena ekstrak akar valerian menyebabkan pelepasan GABA dan akhiran syaraf, otak, serta memblok reuptake GABA kembali ke sel saraf. Selanjutnya, bahan yang ditambahkan adalah jahe. Jahe di sini tuh, eee, berperan sebagai analgetik antiinflamasi untuk meringankan gejala, pegal-pegal pada pundak. Seperti yang diketahui, jahe ini merupakan tanaman rimpang yang mempunyai khasiat sebagai analgetik dan antiinflamasi. Karena dengan kandungan senyawa, gingerol dan sogaol memiliki yang mekanisme kerjanya tuh menghambat sintesis prostaglandin melalui penghambatan enzim, COX-2, di mana prostaglandin adalah mediator yang berperan dalam proses terjadinya inflamasi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan komplementer sebagai analgetik dan, antiinflamasi untuk mengatasi gejala pegal dan pusing pada pasien, hiperkolesterolemia. Selanjutnya ada bahan tambahan, excipient. Sediaan yang akan dibuat ini kan fitofarmaka berupa sediaan kapsul, maka bahan alami yang digunakan itu harus berupa ekstrak kering. Pada ekstrak kering yang akan membutuhkan absorben. Absorben yang digunakan pada formulasi kali ini adalah Avicel dengan konsentrasi, 20 sampai 90%. Ekstrak yang akan dibuat ini memiliki sifat alir yang buruk, sehingga pada proses pembuatannya harus dibuat menjadi granul terlebih dahulu untuk memperbaiki sifat alirnya. Maka untuk membentuk granul, kita di sini perlu menambahkan, eksipien atau bahan tambahan agar menjadi sebuah granul yang memenuhi syarat. Bahan tambahan di sini, seperti yang sudah saya tulis, antara lain yang pertama adalah pengisi. Pengisi di sini menggunakan Avicel, kemudian pengikatnya digunakan PVP dengan konsentrasi 0,5 sampai 5% dengan, etanol 95% sebagai pelarutnya. Yang ketiga adalah penghancur. Bahan penghancur yang saya pilih di sini adalah Amprotab dengan menggunakan konsentrasi 3 sampai 15% untuk menghancurkan granul menjadi serbuk. Yang keempat adalah absorben. Absorben di sini yang digunakan adalah Avicel. Sehingga berdasarkan pemaparan yang tadi dapat didapatkan formula akhir seperti, bahan aktif yang digunakan tuh bahan aktif utamanya bawang putih dan mengkudu. Kemudian bahan aktif komplementernya akar valerian dan jahe, serta bahan tambahan yang digunakan adalah Avicel, PVP, Amprotab, serta etanol.
Sekian saja pemaparan dari saya, mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.